Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasa syukur kita kembali kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini. Dengan izinnya kita kembali dipertemukan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Iqazul Himmah Littiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membangkitkan himmah, membangkitkan kemauan, tekad untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu jazaul muti'in, balasan terhadap orang-orang yang mentaati perintah Allah. Balasan terhadap orang-orang yang mentaati perintah Allah, di mana kita membacakan beberapa ayat yang menjadi dalil balasan terhadap orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, bahwa orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjaran kepadanya. Allah berikan kepadanya wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut ya mereka terhadap problem yang akan mereka hadapi. Mereka tidak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, dan Allah juga akan berikan kepada mereka tidak merasa bersedih hati terhadap apa yang telah menimpanya, apa yang telah berlalu dari persoalan-persoalannya. Karena penyakit yang menghinggapi manusia pada dasarnya ada dua. Pertama adalah khauf, yang kedua adalah al-huzun. Al-khauf, kekhawatiran terhadap sesuatu yang akan terjadi. Khauf, kalau sekiranya nanti begini akan begini ya. Sedangkan yang kedua al-huzun, ketakutan dan kekhawatiran terhadap apa yang telah terjadi, menjadi buah pikiran yang menimbulkan kesedihan. Insyaallah ta'ala, jikalau kita betul-betul mentaati Allah, maka ini akan hilang rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi esok harinya,
kemudian khawatir terhadap yang telah terjadi. Kemudian di antara balasan Allah terhadap orang-orang yang mentaatinya, kalau tadi itu bisa kita lihat nanti dalam surat Al-Baqarah 111. Berikutnya ada balasan terhadap orang-orang mentaati Allah. Allah akan berikan kepadanya ampunan. Allah akan ampuni dosanya. Allah akan cintai dia. Allah akan ampuni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi SAW. Apa yang Allah berikan? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Allah akan cinta kepada hambanya yang beriman. Kemudian apa lagi yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa. InsyaAllah kalau dosa kita dah diampuni oleh Allah, berarti kebaikan akan menyertai kita. Walaupun kita nanti dihisab oleh Allah, tapi kalau ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka masa hisab kita itu hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang didatangkan buku catatannya dari sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan masa hisab yang ringan, yang mudah. Dilihat amalnya oleh para malaikat. Kemudian ketika itu ya sebentar, kemudian lepas dari hisab, dimasukkan ke dalam al-jannah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dihisab dengan pertanyaan yang panjang banyak pertanyaannya. Karena dia banyak persoalan. Kalau orang miskin, lalu dia taat kepada Allah, tidak banyak masa hisabnya. Tapi kalau orang yang punya harta melimpah ruah, banyak hisabnya, panjang hisabnya tadi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara janji Allah kepada orang-orang yang mentaatinya, yang menegakkan sunnah Allah dan Rasulnya, yaitu Allah akan masukkan dia ke surga. Ini An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, ketentuan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhul jannah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan dia ke surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha. Jadi taat kepada Allah balasannya adalah al-jannah, surga. Mungkin dunia ini kita banyak menghadapi persoalan-persoalan, banyak ujian dan cobaan. Akan tapi nanti di akhirat ujian itu tidak ada lagi. Yang akan kita dapatkan adalah ganjaran dari pahala yang kita lakukan. Kemudian di antara ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang mentaatinya pada pelajaran kita yang berlalu, ini ada dalam surat Taubah ayat 7, yaitu ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan rahmat. Berarti orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka mereka ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat berarti dijauhkan dari laknat. Lawan daripada rahmat itu apa? Laknat. Kalau sudah terlaknat, maka jauh dari kebaikan. Maka kita jangan sampai mendapatkan laknat dari Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat, kebaikan yang banyak. Kemudian ganjaran yang di antara ganjaran yang Allah berikan bagi orang mentaati Allah dan Rasulnya, ini dalam surat An-Nur ayat 51,
Innama kana qaulul mu'minin, sungguhnya adalah perkataan orang-orang mukmin, idza du'u ila Allahi rasul, jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, jika mereka diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, apa sikap mereka? Ay yaqulu sami'na wa ata'na, jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, wa liyahkuma bainahum, untuk berhukum sama mereka dengan hukum yang telah Allah tetapkan dan hukum yang ditetapkan oleh Rasulnya, apa sikapnya? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Lalu di ujung ayat Allah katakan, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti apa? Keberuntungan, kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada perintahnya. Sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang beruntung. Berarti ini merupakan satu kebahagiaan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dengar taat, dengar taat, itulah sikap orang-orang mukmin. Lah dia mendengar untaian kalamullah, untaian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melaksanakan konsekuensi dari mendengar itu apa? At-ta'ah, ketaatan. Ada pula orang yang mendengar, setelah mendengar taat tapi bergunjing. Dengar kaji Buya, setelah itu ya apa katanya? Kaji. Bergunjing dia. Nah, ini tidak akan mengambil, orang itu tidak akan bisa mengambil manfaat jika dia mendengar itu tetapi tidak untuk mendapatkan petunjuk. Dia mendengar hanya untuk membanding-bandingkan, ya. Dia mendengar bukan untuk mendapatkan ilmu. Berikutnya masuk kita kepada pembahasan baru, aqibatul usati al-mukhalifin, akibat atau bahaya dari orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Akibat atau bahaya dari orang-orang yang al-usah, orang yang durhaka kepada perintah Allah, atau orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kita akan menjelaskan ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan ancaman Allah terhadap mereka, celaan Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepada perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau untuk mengamalkan, mereka cuek terhadap perintah Allah dan Rasulnya, cuek terhadap janji-janji Allah, karena tidak peduli mereka. Maka akan kita ketahui nanti melalui ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan dijelaskan pada pembahasan kita. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 32. Firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 32. Apa bunyinya? Qul atiullaha war rasul. Katakanlah hai Muhammad, atiullah war rasul, taatilah Allah dan Rasul. Ini perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Katakanlah atiullah wa rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari perintah Allah. Berpaling itu ada berpaling sebagian perintah Allah, ada berpaling kulli, menyeluruh. Ya. Berpaling kepada sebagian perintah Allah yang ini dilaksanakan, yang ini tidak. Ada berpaling secara menyeluruh, tidak ada sama sekali melaksanakan perintah Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling. Ini kalau orang-orang kafir berpaling, mereka itu berpaling totalitas. Ya, memang tidak ada sama sekali. Makanya orang Islam yang berpaling secara totalitas dari perintah Allah, maka sama dia dengan orang kafir yang juga berpaling secara totalitas
secara menyeluruh terhadap perintah Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, kata Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maka Syekh mengatakan di sini, fadalla, ayat ini menunjukkan bahwasanya menyisihi perintah Allah, ya, menyisihinya fit tariq, menyisih jalan yang Allah tetapkan, kufrun, adalah bentuk kekufuran. Wallahu la yuhibbu, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap demikian. Maka ini perlu kita perhatikan, terutama terhadap diri kita. Apakah ada perintah Allah yang kita berpaling darinya? Mungkin tadi kita katakan ada orang yang berpaling totalitas, ada yang berpaling terhadap sebagian perintah Allah. Sebagian manusia, mereka mengambil perintah Allah yang sesuai dengan nafsu mereka, yang tidak sesuai mereka tinggalkan. Ini termasuk juga berpaling, tapi berpaling kepada sebagiannya. Kalau mengenal riba, kalau salat, ya diambilnya, ibadah-ibadah diambilnya, tapi muamalah, ya ditinggalkannya. Muamalah sesuai syar'i, meninggalkan perbuatan haram, riba, kezaliman, mereka tidak meninggalkan hal tersebut. Berarti masih berpaling terhadap sebagian perintah Allah. Orang-orang kafir, mereka berpaling secara totalitas, menyeluruh. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Maka sahibul kitab menjelaskan, wa inidda'a wa za'ama fi nafsihi, kalau sekiranya dia mendakwakan dirinya pada dirinya bahwa dia mencintai Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah, hatta yutabi'ur rasul, maka dakwaan tadi tidak benar sampai dia mengikuti Rasul. Kita sekarang kan banyak ada namanya, dia menamakan juga Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwaan bisa jadi, akan tetapi apakah dia mengikuti Rasul dalam dakwaan tadi atau tidak? Dakwaan mungkin dari kalam, perkataan, tapi dalam praktek beribadah, praktek berakidah, apakah sesuai nak dakwaan tadi dengan kenyataan? Maka Syekh mengatakan di sini bahwa bisa jadi orang mendakwakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan dia mungkin saja dia mendekatkan diri kepada Allah, hatta yutabi'ur rasul. Ini tidak akan diakui sampai dia mengikuti Rasul, mutaba'atur Rasul. Mutaba'atur ar-Rasul, yang merupakan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allazi law kana al-anbiya bal al-mursalun bal ulul azmi minhum fi zamanihi ma wasi'ahum illa tiba'. Di mana kalau sekiranya para nabi terdahulu hidup, sekiranya hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi ulul azmi sekiranya hidup zaman Nabi, tentu nabi-nabi itu akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuatnya, ya, nabi kita yang mulia posisinya. Sekiranya nabi-nabi terdahulu itu masih hidup di zaman Nabi Muhammad, niscaya nabi tersebut mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wasi'athum illa tiba'hu wa dukhul fi ta'ati, tidak adalah berada dalam kebaikan melainkan dengan mengikutinya dan masuk dalam rangkaian ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut kepada syariatnya. Berikutnya adalah ayat yang kedua yang menjelaskan tentang akibat dari menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tadi adalah surah Ali Imran ayat 32, maka sekarang surah An-Nisa ayat 14. An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah,
siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, melampaui batas ketentuan, artinya adalah menyimpang, menyelisihi. Apa kata Allah? Yudkhilhu naran khalidan fiha, mereka akan masuk neraka, mereka kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan untuknya azab yang muhin, azab yang menghinakan. Jadi azab, ada azabun alim, azab yang pedih, ada azabun muhin, azab yang menghinakan. Jadi Allah berikan azab untuk apa? Untuk menghinakan dirinya. Ada azab yang pedih terasa. Maka Abul Fida mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam beliau menafsirkan ayat tadi, artinya likaunihi, karena dia ghayyara ma hakamallahu bihi, dia merubah hukum-hukum Allah, ya, dan menentangnya. Maka ini adalah bersumber karena tidak rida terhadap apa yang Allah tetapkan dan tidak berhukum dengannya. Oleh karena itu Allah menghinakan dia dengan azab yang pedih yang akan ia rasakan azab tersebut. Adapun ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 42. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir menginginkan, wa asaw rasul, dan mereka mendurhakai rasulnya, lau tusawwa bihimul ard, lau sekiranya diratakan untuk mereka ini bumi ini. Bagaimana kalau sekiranya diratakan bumi ini? Wala yaktubunallaha haditha, dan tidaklah mereka menulis kepada Allah, ya, dan wala yaktumunallaha haditha, dan tidaklah mereka menyembunyikan kepada Allah haditha, beritanya. Ini ikhwatun fillah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, insyaqqat, ya, terpecah bumi ini, wa bila'natihim, dan mereka terlaknat, mimma yarawna min ahwalil mauqif, karena mereka melihat, ya, kondisi hari kiamat nanti. Wa ma yahillu bihim minal khizi, apa yang berhak mereka dapatkan dari kehinaan, wa taubih, dari kejelekan. Sebagaimana juga dalam surat An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di hari itu, maksudnya dan nanti di hari kiamat, di hari akhirat, yanzurul mar'u, seseorang akan melihat, memandang, ma qaddamat yadah, apa yang telah berlalu dari tangannya. Maksudnya adalah nanti dari kiamat kita akan melihat apa perbuatan-perbuatan yang telah kita laksanakan dahulunya akibat oleh tangan kita, dosa kita. Dia akan melihat. Sedangkan orang-orang kafir, wa yaqulul kafirun, orang-orang kafir akan mengatakan, ya laitani, aduhai, lau kuntu turaba, bagaimana alangkah baiknya kalau sekiranya aku jadi tanah. Tanah kan tidak disiksanya, ya. Dia berangan-angan untuk menjadi tanah. Nah, ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti apa yang kita lakukan di dunia ini dari perbuatan dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa anggota tubuh kita, nanti Allah akan lihatkan. Tidak satu pun yang akan tersembunyi dari ilmu Allah, Allah akan lihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan suatu kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan lihat.
Siapa yang melakukan kejelekan, dosa, maksiat, walaupun sebesar biji sawi, dia juga akan dilihatkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan satu dosa kecil. Biasanya orang banyak tertarung dengan gadang tenang ketek. Tenang ketek kan? Kalau dosa besar, banyak orang menghindar. Dosa kecil. Dan juga kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang kecil. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan yang kecil. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu juga bisa ketika kita ikhlas, ya, atau kebaikan orang lain yang kelihatannya sepele. Bisa jadi dia memberikan itu dengan penuh keikhlasan kepada kita. Maka itu akan membantunya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat tadi Allah katakan wala yaktumunallaha haditha. Tidaklah mereka nanti menyembunyikan terhadap Allah haditha. Berita kabar yang ia lakukan dahulunya. Itu nanti tak sembunyi dalam ilmu Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini, mungkin kita bicara yang tidak baik, bicara yang haram, nanti itu akan dilihatkan, tidak tersembunyi dalam ilmu Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan direkam. Contohnya pada malam ini kita hadir di pengajian, ya, rutin. Ini sudah tercatat dalam ilmu Allah dan catatan para malaikat bahwa kita hadir di majlis ilmu pada hari Jumat yang kedua pada bulan Januari. Wala yaktumunallah haditha, tidaklah mereka menyembunyikan kepada Allah haditha. Maka Syekh menjelaskan kepada kita ikhbarun anhum, khabar dari mereka bi annahum ya'tarifuna bi jami'i ma fa'aluh, bahwa mereka manusia, baik itu orang mukmin, orang kafir, nanti mereka itu akan mengakui perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Ya. Kalau kita sama kita kan banyak yang tersembunyi. Berita diri kita, berita apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk, kan enggak tahu, orang lain enggak tahu. Bisa kita sembunyikan. Sedangkan nanti itu dibukakan oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dalam ilmu Allah. Kalau di dunia ini kita tidak mengetahui yang gaib. Ya, yang gaib itu yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Makanya perbuatan para kuhan, dukun, tukang tenung, ya, perbuatan itu ada perbuatan haram karena dia sudah ikut mencampuri perbuatan Allah. Karena yang tahu tentang yang gaib itu hanya Allah saja, sedangkan manusia tidak mengetahui. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak bisa mengetahui di mana dia akan mati. Semua adalah dalam ilmu Allah. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wan Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, ata rajulun Ibnu Abbas, datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, faqal, lalu ia berkata, sami'tullaha yaqul, aku mendengar Allah berfirman, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah ya Rabb kami, ma kunna musyrikin, tidaklah kami dari orang-orang musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala yaktumun Allah haditha, tidaklah mereka menyembunyikan kepada Allah haditha, berita, kabar terhadap diri mereka. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas,
terhadap firman Allah Ta'ala, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, ya Rabb kami, tidaklah kami mempersekutukannya. Ma kunna, tidaklah kami berbuat syirik. Ya, tidaklah kami dari orang-orang musyrikin. Fa innahu lamma ra'au annahu la yadkhulul jannah illa ahlul Islam qalu ta'alu falnajhad. Karena mereka, tak kala mereka itu tidak masuk surga, ya, kecuali orang-orang Islam, maka mereka orang-orang kafir mengatakan ta'alu, ayolah falnajhad, kita juhud menentang. Faqalu, lalu mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya, demi Allah ya Rabb kami, tidaklah kami berbuat syirik. Fa khatamallahu ala afwahin, lalu Allah tutup hati mereka, ya. Kemudian tangan-tangan mereka ketika itu berbicara, kaki mereka juga. Jadi ya, awalnya mereka bohong, orang-orang musyrikin ini, orang-orang kafirin ini, dengan mengatakan apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Allah, demi Allah ya Rabb kami, tidaklah kami berbuat syirik. Namun Allah Subhanahu wa taala kunci hati mereka dan seluruh anggota tubuh mereka jadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Wa takallaman aydihim, bicaralah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Fala yaktumunallah haditha, maka tidaklah mereka menyembunyikan kepada Allah haditha, berita terhadap diri mereka. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tahu dengan yang kita lakukan. Memori-memori kita terdahulu itu sudah disimpan dalam ilmu Allah. Ya. Sudah disimpan dalam ilmu Allah, tidak bisa kita sembunyikan. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang keempat, qala Allah taala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka ta'alu, ayolah. An-Nisa ayat 61. Surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ta'alu, ayolah ila ma anzalallah, marilah kepada apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan kepada rasul yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ra'aital munafiqina, engkau akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka akan memerangi darimu dalam satu bentuk peperangan, artinya mereka menolak terhadap ajakan tadi. Maka melalui ayat ini faja'al al-i'rad, yaitu berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul, ya, wal ittifat ila ghairihi, lalu berpaling kepada selain dari yang dibawa oleh Rasul, huwa hakikatun nifaq, ini merupakan hakikat kemunafikan, kama anna, sebagaimana hakikat iman adalah berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan dan berserah diri kepada Allah dengan hukum tersebut. Namun orang-orang munafik tidak demikian. Mereka menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanannya, menyembunyikan kekufurannya. Maka orang-orang munafik seperti ini, inilah yang dinyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini berada dalam kerak-kerak neraka. Siapa mereka? Munafik yang bagaimana? Munafik itu terbagi kepada dua macam. Pertama, munafik amali. Munafik secara amali. Ini munafik ini yang secara amali ini bisa terjadi pada masing-masing kita. Ya. Berjanji untuk bayar hutang tanggal sekian, dah jatuh tempo ndak ya dah. Ya. Di telefon ndak mangkek-angkek.
jatuh tempo. Berjanji mungkir, dipercaya khianat. Secara amaliyah mereka munafik. Ini ada pada orang mukmin dan bukan menjadi sifat baginya. Tapi ini merupakan alamah tanda-tanda kemunafikan dalam hal amaliyah. Yang kedua, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Inilah munafik yang dinyatakan oleh Allah dalam berbagai surat dan ayat, termasuk juga yang termaktub dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang orang-orang munafik kepadamu, pada engkau, dan maksudnya kepada Nabi Muhammad, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Di belakang enggak, di depan dia. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian Allah membongkar perkataan orang munafik tadi. Allah yang menyaksikan innal munafiqina lakadzibun. Sungguhnya orang-orang munafik benar-benar dusta. Mereka bersumpah atas nama Allah semacamnya, tapi di hatinya itu sumpah itu hanya tameng saja. Maka ini adalah orang-orang munafikin. Ikhwatan fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat ini Syekh menjelaskan kepada kita sifatun min sifatil munafikin, yaitu sifat dari sifat orang-orang munafikin yang tercela. Wa tilka sifah, apa sifat mereka itu? Jika diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, lihilil niza' wal khusumat, untuk menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan ya perbedaan. Apa sikapnya? A'radu, iya mereka berpaling dan mereka menentang, ya. Wal i'rad, mereka berpaling. Mab'athuhu adamur ridha, tidak reda terhadap ketentuan tersebut, tidak menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya. Wa ahlu hadhihi sifah az-zamimah, ini merupakan sifat yang sangat tercela. Berbeda dengan ahlul iman, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, dan orang-orang yang salah, yang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Mereka jika diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, jika mereka diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, apa sikap mereka? Ya, ayyakulu sami'na wa ata'na. Ini perbedaan. Jadi di kalangan orang-orang mukmin yang mereka itu beriman kepada Allah, jika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, ketentuan Allah dan Rasulnya, mereka tidak reda dan tidak menerima. Dia beriman kepada Allah, tapi jika diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, mereka tidak terima. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ahlul iman, ahlul taqwa, sikap mereka apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini sikap orang mukmin yang sungguhnya. Adapun ahlul an-nifaq atau orang-orang fasikin, mereka menolak. Wa ahlus sudud, ya, orang-orang yang as-sudud, menghalangi orang pada jadi jalan Allah, menghalang orang dari manhaj Allah. Telah Allah jelaskan tempat kembali mereka ke mana? Tempat kembali mereka fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di jurang-jurang neraka. Inilah dia orang-orang munafik i'tiqad ini. Mungkin mereka berlabelkan Islam tapi menolak ajaran Islam. Ya, menolak syariat Islam.
Mungkin saja mereka dalam bentuk lembaga-lembaga, ya. Tapi mereka menolak, tidak ada syariat Islam itu, kata mereka. Maka tempat kembali mereka fid darkil asfali minan nar. Mereka berada pada jurang-jurang neraka. Wa idza ulima hadza tabayyanat munasabatul ayah li hadzal qasam. Yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115 tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mau ikut terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Allah, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan ia mengikuti yang bukan jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mau mereka berpaling, ya, kami palingkan hati mereka kemana kecenderungan mereka berpaling. Bonuslihi jahannam, memasukkan mereka ke neraka jahannam, wasaat masira, dan itulah sejelek-jelek tempat baginya. Azan al-muazzin. Khotana fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasul, ya, siapa yang yushaqiqir rasul, mendurhakai Rasul, menentang Rasul, berat baginya untuk melaksanakan perintah Rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi mereka, baginya petunjuk, artinya adalah sudah dijelaskan kepadanya ini sunnah, ini bid'ah, ya, petunjuk itu sudah didengarnya, jelas baginya. Wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan dia masih mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, mengikuti jalan orang-orang kafirin atau orang-orang fasikin. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka mau berpaling, ya. Wa nuslihi jahannam, memasukkan mereka dalam jahannam, wasaat masira, dan itulah sejelek-jelek tempat. Ini ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak mengikuti ar-Rasul, telah datang petunjuk kepadanya. Sahibul kitab menjelaskan, wa man salaka ghaira tariqir rasul, ghaira tariqir syariat, siapa yang menempuh jalan yang ditempuhnya itu bukan jalan syariat, tapi jalan hawa nafsu, bukan jalan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasara fi syakkin, maka dia berada dalam syakkin, ya, kesengsaraan, kecelakaan, ya, kedurhakaan. Wasyar'u fi syakkin, syariat fi syakkin, jadi dirinya berada dalam satu keadaan yang menyimpang, sedangkan syariat lain lagi, dirinya lain, syariat lain, ya. Wadzalika an amdin minhu, dan ini ia lakukan karena unsur kesengajaan setelah jelas baginya al-haq, petunjuk. Ya, tak banyak orang yang kenal dengan sunnah Nabi. Sunnah itu kan kebiasaan Arab. Ya, sunnah tidak cocok diterapkan di sini. Tak banyak orang mereka tahu tentang peringatan-peringatan yang tidak disyariatkan, namun mereka masih melakukan juga, menganggap itu hal yang lumrah dan hal yang biasa. Tidak tahu. Jadi ada kalanya orang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada sunnahnya, ada kalanya karena dia sudah tahu, tapi dilanggarnya karena menganggap biasa hal tersebut. Ya, dia menganggap itu tidak dosa.
Jadi setelah jelas baginya petunjuk, lalu dia masih berbuat dengan unsur kesengajaan tadi, dan yang kedua dia masih mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Berarti kalau bukan jalan orang mukmin, jalan siapa lagi? Kafirin, fasikin, Yahudi, Nasrani. Hada mulazimun lissifatil ula. Ini lazim terhadap sifat yang pertama. Nah, walakin qad takunul mukhalafah ad-dinassis syari'. Kadang-kadang orang melakukan pelanggaran karena pelanggaran terhadap nas, dalil dalil yang Allah syariatkan. Ada kalanya orang melakukan pelanggaran, melanggar ijma' yang sudah disepakati. Maka kalau orang masih ijma' masih dilanggar, gawat mereka. Baru ini viral ada dai yang membolehkan riba. Bukankah masalah riba itu sudah ijma' sahabat terhadap larang riba tadi? Memang kalau di sini nama riba itu bunga kan, kalau di bank bunga namanya. Nanti kalau tempat lain, bahasa lain juga beda, tapi hakikatnya sama, ar-riba. Itu sudah disepakati oleh para ulama, sepakat para sahabat. Namun mereka masih membolehkan, menganggap itu adalah boleh. Jelas ini adalah melanggar ijma'. Ini wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin. Jalan orang-orang mukmin jalannya para sahabat. Jalan orang-orang mukmin jalannya Rasul dan para sahabat. Hadis ini dijadikan dalil sebagai wajibnya mengikuti ijma'. Disyariatkan mengikuti ijma' hal yang sudah disepakati. Permasalahan ijma', wajib mengikuti ijma'. Bahkan Al-Imam Syafi'i dalam ayat ini beliau menjadikan hujjah ala anna kaunal ijma' hujjah, bahwa ijma' itu menjadi hujjah, tahrim mukhalafatu, haram untuk menyelisihinya, haram untuk menyelisihinya. Jadi ayat ini menjadi dalil akan perintah mengikuti ijma' para ulama yang sudah disepakati. Ba'da at-tarawi wa fikri at-tawil wa huwa min ahsanil istimbatat. Ini merupakan sebaik-baik istimbat, kesimpulan terhadap ayat ini oleh Imam Syafi'i, bahwa ayat ini betul-betul sebagai dalil akan ijma', wajibnya mengikuti al-ijma' para al-ulama. Kalau perkara ijma' saja sudah dilanggar, bagaimana perkara-perkara yang lain? Ya. Kemudian perkataan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya apa? Idza salaka hadzal tariq, jika dia menempuh jalan ini, jazainahu ala dzalika bi an nuhsinaha fi sadrihi wa tazayyuniha lahu istidrajan lahu. Kami bolehkan dia kemana kecenderungan mereka. Untuk apa? Istidraj. Itu jalan untuk menyesalkan mereka. Orang yang sesat bertambah sesat, dibiarkan oleh Allah. Mereka dalam kesesatan, telah datang kepada mereka petunjuk, namun mereka masih tidak mengikuti. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Kami arahkan keinginan mereka ke mana mereka ingin. Karena Allah tidak memaksa seseorang. Al-Quran, As-Sunnah sebagai petunjuk. Namun tatkala seseorang tidak mau mengikutinya, silahkan, nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan mereka berpaling ke mana inginnya mereka berpaling.
Maka aliran-aliran sesat segala macam itu, ya, karena mereka yang menginginkan yang sesat tadi tidak mau mengikuti petunjuk Allah, Allah biarkan mereka. Nuwallihi ma tawalla. Namun Allah menjanjikan, mengancam mereka, wa nuslihi jahannam, ya, memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itu wasaat masira, sejelek-jelek tempat neraka jahannam tadi. Ini ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyisihi perintah Rasul, orang-orang yang menyisihi perkara yang sudah disepakati, al-ijma'. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah kata sahibul kitab, fadharni, tinggalkan aku, biarkan aku, wa may yukazzibu bi hadzal hadis, orang yang mendustakan berita ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan berikan mereka itu istidraj. Apa itu istidraj? Satu sikap atau perbuatan mereka yang gunanya untuk menjauhkan mereka dari jalan Allah atau untuk menyesatkan mereka. Kenapa orang kafir tambah hari tambah kaya kan? Istidrat bagi mereka untuk menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari Allah. Allah biarkan mereka. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Banyak ayat-ayat mengatakan tak kala mereka itu, ya, kesat hati, Allah sesatkan hati mereka. Wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun. Banyak ayat-ayat. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Allah biarkan orang-orang kafirin, orang-orang munafikin dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berhubung dengan ayat ini, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, ya, siapa yang mendurhakai perintah Rasul, menentang telah jelas bagi mereka petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, fa innahuma mutalazimatan, ya, sungguhnya keduanya itu saling, ya, keterkaitan. Fa kullun man syaqir rasul, tiap orang yang mendurhakai Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, telah jelas baginya petunjuk, maka faqad ittaba'a, sungguh dia sudah mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Kalau dia sudah, ya, syaqiqir rasul, otomatis apa? Dia akan mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman. Jadi dia saling keterlaziman. Jadi orang yang mengikuti Rasul, pasti dia akan mengikuti jalan orang beriman. Orang yang tidak mengikuti Rasul, ya, pasti dia tidak akan mengikuti jalan orang-orang mukmin. Jadi dua perkara ini saling keterlaziman, lazim. Ya. Kalau dia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, pasti juga tidak mengikuti jalan Rasul. Karena orang-orang mukmin itu dia mengikuti jalan Rasul. Wa kullun man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, setiap orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, faqad syaqqar rasul, maka dia sudah dianggap mendurhakai ar-rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dari sini nampaklah bahwasanya bahwa seseorang itu dihukum setelah datang pada mereka petunjuk. Wa in kana yazunnu annahu muttabi'un sabilal mu'minin wa huwa mukhti. Kalau dia dianggap dia mengikuti jalan orang-orang mukmin, maka dia dianggap keliru, ya. Wa huwa mukhti fa huwa bi manzilatin man zanna annahu muttabi'un lir rasul wa huwa mukhti. Dia dianggap orang yang dirinya mengira mengikuti Rasul, sedangkan dia tidak, ya, dia berada dalam kesalahan. Maka Syekhul Islam mengatakan ayat yang mulia ini tadullu ala anna ijma'al mu'minin hujjah, menjadi dalil bahwa ijma'nya orang-orang mukmin tadi telah kita katakan menjadi hujjah. Ijma', perkara-perkara ijma' itu
sudah ditentukan, menjadi hujjah. Siapa yang menyelisihi ijma' mustalzimatun li mukhalafatir rasul, ini mesti wajib dia menyelisihi Rasul. Kalau ijma' yang sudah disepakati, perkara disepakati diselisihi, jelas orang ini sudah menyelisihi Rasul. Apa masalah ijma'? Masalah yang disepakati, contoh salat 5 waktu akan wajibnya puasa, ya. Kemudian wajibnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Masalah-masalah haram, halalnya, ya, haramnya riba, sudah ijma haramnya riba tadi. Haramnya zina sudah ijma, ya. Kemudian haramnya babi sudah ijma, ya. Tidak ada lagi untuk ini dan itu. Namun dalam hal makan dan minum jika darurat, ini lain lagi darurat, ya. Karena ada kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang tidak dibolehkan. Namun darurat itu apa? Menyangkut nyawa. Umpama kita berada di sebuah hutan, kelaparan, tidak ada yang mau dimakan, nampak binatang yang haram dimakan seperti ular, ya, lalu kita bunuh, kita makan, terpaksa dimakan. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Ini darurat. Darurat itu membolehkan hal yang tidak dibolehkan. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Contoh darurat lain, kita mau bunuh orang, kita menyelamatkan diri, kita mau dibunuh, kita tangkis dengan pisau atau dengan apa, kita tangkis pula. Gunanya kita membela diri, ini darurat, ini lalu dia terbunuh dia, kita tidak maksud membunuhnya, hanya untuk mempertahankan diri, maka darurat sifatnya. Menyelamatkan nyawa itu penting, darurat. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Namun untuk riba, apakah ada darurat sekarang? Tidak ada darurat. Tidak riba, tidak mati lawaknya dah. Ya, tidak ada darurat. Karena darurat itu menyangkut, ya, 5 perkara pokok, menyangkut nyawa, menyangkut din, agama. Untuk menyelamatkan agama, maka darurat kita untuk melakukan apa yang sebelumnya tidak dibolehkan dalam kondisi darurat. Jadi ayat ini menjadi dalil akan ijma'. Setiap perkara ijma' wajib untuk diikuti. Fa kullu mas'alatin yaqta' fiha bil ijma', setiap masalah yang sudah qat'i secara ijma', ya, wajib diikuti, tidak boleh ditentang masalah ijma' tadi. Fa innahuma mimma baina, ini adalah yang sudah dijelaskan oleh Allah, ya, dalam petunjuknya. Wa mukhaliful mislah hadil ijma' yukfar, menyelisih perkara yang ijma' itu adalah kufur. Tapi kalau perkara yang tidak ijma' diselisihi, tidak kufur, tidak kafir. Kama yakfuru mukhalifun an-nas al-bayin, sebagaimana menyelisihi nas dalil Al-Qur'an yang jelas diselisihi. Wa ma idza kana yazunnu al-ijma' wa la yaqta' bih. Adapun kalau kita dikatakan ijma' itu zan, tidak qat'i, fa huna qad la yaqta' aidan bi annaha mimma tabayyana bihil huda. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayah dallat ala anna muttaba'a ghairi sabilil mu'minin mustahiqun bil wa'id. Ayat ini menjadi dalil bahwa mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin terancam dengan al-wa'id, ancaman. Kama anna musyakkar rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, sebagaimana juga
menentang Rasul, mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, mustahiqun lil wa'id, berhak untuk mendapatkan ancaman. Ayat yang ke-6 adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang yang yukhalifuna an amrihi, yang mereka menyelisihi perintahnya. Apa yang akan mereka dapatkan? Antusibahum fitnatun, mereka akan mendapatkan fitnah atau azab yang pedih. Jadi menyelisih perintah Rasul, ya, menjauhi perintah Rasul, menyelisihinya menjadi sebab datangnya fitnah atau azab yang pedih. Kalau tadi azabun muhin, sekarang azabun alim. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mengikuti jalannya, sabiluhu, manhajnya Rasul, tariqatuhu, tariqat Rasul. Nabi tidak membuat tariqat sendiri. Makanya tidak dikatakan tariqat itu tidak disebutkan kepada apa? Kepada nama Muhammadi, kan? Kalau orang-orang tariqat, dia menisbatkan jalannya kepada jalan pendirinya. Adapun tariqatul Rasul, jalan yang ditempuh oleh Rasul, beliau tidak menisbatkan kepada dirinya, tapi menisbatkan kepada jalan Allah, tariqatullah, jalan Rasulnya. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran agama, tariqat mereka, jalan yang mereka tempuh, mereka nisbatkan kepada pendirinya, ya, seperti Al-Qadariyah, seperti Ismailiyah, tariqat Ismailiyah, Ismail pendirinya. Naqsabandiyah, Imam Naqsabandi pendirinya. Sedangkan kebenaran itu tidak disebutkan kepada pendiri, tidak ada. Tapi dinisbatkan kepada Islam sendiri atau kepada sunnah itu sendiri. Buat nanti datang orang belakangan yang mengaku dia punya tarikat pula, akhirnya banyak tarikat-tarikat yang muncul. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa amalihi, maka ditimbang perkataan dan amal dengan perkataan Nabi. Jadi kebenaran itu ditimbang dengan perkataan Nabi, dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi. Kalau memang benar, coba lihat bagaimana jalan Nabi. Nabi ada tidak mencontohkan? Nabi ada tidak melakukan? Amal mereka, amal Nabi, fama wafaqa dzalika qubil. Kalau sekiranya jalan manusia itu cocok dengan jalan Nabi, maka diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Begitu caranya. Melihat sesuatu itu sesat, ditimbang dengan amalan Nabi, ditimbang dengan apa yang dinyatakan dalam Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak tahu dengan Quran dan Sunnah, tidak tahu isinya. Ya, bagaimana bisa kita menimbang? Disitulah letaknya kita harus punya ilmu. Kalau tidak, elok sadonya. Baik aja semuanya. Orang bisa menimbang sesuatu itu adalah karena dia sudah punya ilmu, punya dasar. Wa ma khalafahu fa huwa mardud ala qailihi. Siap apa yang menyelisihinya, maka itu tertolak, ya, kepada orang yang mengatakannya. Pelakunya juga demikian. Inilah yang dinyatakan Nabi dalam sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang ma'ruf, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Ya.
Hadis ini kata Syekh Sa'di ini merupakan mizanul amal az-zahir. Timbangan amal secara zahir dilihat dari kecocokannya kepada sunnah Nabi. Timbang amal itu ada dua. Mizanul batin. Mizanul batin ditimbang amal orang itu benar atau tidaknya dilihat dari keikhlasannya, batin. Ya. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Kemudian timbangan zahir, inilah hadisnya. Amalan orang itu benar atau tidak dilihat dari hadis ini, dicocokkan dengan sunnah Nabi. Ada seorang ya, dia juga orang daerah sini juga. Dia tidak mengakui ya kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak mengakui ya masalah bid'ahnya, perkara-perkara maulid Nabi, bid'ahnya ini. Katanya persoalan bid'ah, persoalan kebenaran itu nanti di akhirat dia baca lihat. Perkara kebenaran itu nanti di akhirat baca lihat. Tidak bisa kita mengklaim kita di atas kebenaran orang yang kebatilan. Jelas ini perkataan batil. Kalau di akhirat dicari, tentu nanti di dunia ini orang benar semua. Makanya ada timbangan zahir. Dua bentuk timbang kebenaran tadi. Timbang batin dilihat di keikhlasan. Timbangan zahir dilihat kecocokan amalnya, perbuatannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dari mana kita tahu? Ya dengan kita belajar sunnah-sunnah Nabi. Tahu kita, karena amalan itu tidak dilakukan ya melainkan apa yang diamalkan Nabi. Hukum suatu amal, suatu ibadah haram dilakukan sampai ada tuntunan yang mengajarkan itu. Beda dengan muamalah. Muamalah dibangun di atas kebolehan. Makan, minum itu boleh selagi tidak diharamkan. Adapun ibadah hukum asalnya haram dilakukan sampai ada tuntunannya yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah di sini disuruh oleh Allah, berhati-hatilah orang yang menyisih perintahnya, antusibahum fitnatun, ia akan mendapatkan, ditimpakan kepada mereka fitnah karena mereka menyelisih perintah Ar-Rasul atau azab yang pedih. Berarti apa? Menyelisih perintah Nabi, menyelisih sunnah Nabi, ya, penyebab mendapatkan azab. Berarti ini perkara wajib yang wajib kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat, menambah ilmu kita semua dalam kaitannya untuk mengenal dalil-dalil, yaitu ancaman janji Allah terhadap orang-orang yang mendurhakai perintah ya Allah dan Rasulnya. Jadi telah kita jelaskan semuanya, beberapa ayat-ayat yang menjadi dalil. Di antaranya tadi surat Ali Imran ayat 32, bahwa orang yang berpaling, ya, Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi orang paling perintah Allah menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 14, bahwa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan yang sudah ditetapkan, maka menyebabkan mereka masuk ke neraka dan mendapatkan azab yang hina. Kemudian juga An-Nisa ayat 42 juga demikian, bahwa mereka nanti ya yauma idzin, di hari itu orang-orang kafir menginginkan ya dan orang durhaka kepada Rasulnya kalau sekiranya mereka diratakan bumi ini ya untuk mereka. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 61, yaitu orang-orang munafikin yang mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Jika diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak.
Dan orang-orang munafikin tempat mereka itu berada di neraka. Fidarkil asfali minan nar. Kemudian pada surat ayat yang kelima pembahasan surat An-Nisa ayat 115 yaitu kewajiban mengikuti ijma' para ulama, ijma', hal yang sudah disepakati. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nambah ilmu kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.